Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mendekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami mau mengejar hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau mengikuti-Mu selalu, Tuhan. Sebab hadirat-Mu segalanya bagi kami, sebab Engkau selalu menyertai kami. Kau selalu ada dalam langkah kami, Tuhan. Hadirat-Mu selalu ada.
langkah kami, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau selalu memandang-Mu, Tuhan. Hanya Engkau yang selalu kami sembah, kami kejar. Hanya hadirat-Mu, Tuhan. Hanya hadirat-Mu, Tuhan. Yesus, karena hanya Engkau, Yesus, yang selalu setia bersama dengan kami. Hanya Engkau, Yesus, yang selalu beserta dimanapun kami berada, apapun keadaan kami. Hanya hadirat-Mu, Tuhan, yang menyertai kami. Kehadiran-Mu, Tuhan, itu cukup bagi kami. Terima kasih, Yesus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, Shalom, haleluya. Saya percaya keadaan kita setiap hari dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak berkekurangan, meskipun ada kesulitan, ada hambatan, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan pagi ini saudaraku, kita akan melihat kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kebahagiaan.
Orang mengatakan ingin bahagia, bahkan semua orang dikatakan mau bahagia enggak, semuanya mau bahagia. Dan ukurannya bahagia itu kalau hidupnya melimpah, kaya, asetnya banyak, saudaraku. Bahagia itu kalau keluarga rukun dan sebagainya, itu enggak salah, oke aja, oke saja. Tapi waktu yang hal itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka tidak bahagia. Oh, enggak punya mobil, enggak bahagia. Oh, enggak punya rumah, kontraknya habis, enggak bahagia. Ukurannya bukan itu sebenarnya. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam pencobaan pun kita harus bahagia. Sekali lagi saya katakan firman Tuhan mengatakan di dalam pencobaan pun kita harus bahagia. Ah, masa Pak Bambang di dalam pencobaan kok disuruh bahagia? Aneh ini firman ini. Bahagia itu kalau tidak berkat, harus bahagia. Itu baru benar. Saudaraku, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kok bisa ya orang dicobai, dapat masalah, kok bahagia? Nah, saudaraku, bisa. Kalau firman Tuhan yang mengatakan demikian, maka kita pun orang percaya pasti bisa bahagia. Meskipun mungkin hari ini kita menghadapi masalah yang begitu susah. Bahkan mungkin doa kita dari tahun-tahun lalu belum terkabulkan, kita tambah merenung, tambah aduh susah gitu. No. Ayo bahagia. Meskipun mungkin dalam kesulitan, dalam pencobaan, ayo bahagia. Mengapa bisa demikian? Karena saya akan bagikan beberapa hal saudaraku dari kitab Yakobus ini. Mengapa kita bisa bahagia dalam pencobaan? Karena tadi dikatakan bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahagia dalam pencobaan karena yang pertama, ujian itu membawa kita kepada ketekunan. Ya, ujian itu membawa kita kepada ketekunan. Kata pencobaan di sini dari bahasa Yunaninya peirasmos, ini menunjuk kepada penganiayaan atau kesulitan yang datang dari dunia atau iblis, saudaraku. Jadi pencobaan masalah di sini bukan artinya dari Tuhan ya. Oh, Tuhan itu memang sedang memberi saya masalah, bukan, saudaraku. Ya. Karena itu di sini dikatakan peirasmos ini dari iblis, dari dunia. Nah, orang percaya harus menghadapi ini, saudaraku. Karena kita memang tinggal di tengah-tengah dunia yang gak karuan, di tengah-tengah dunia yang jahat. Nah, pencobaan itu selama kita masih hidup ya tetap ada. Nah, Tuhan mengatakan di tengah-tengah ujian itu akan mendatangkan ketekunan. Di tengah-tengah ujian akan mendatangkan ketekunan, saudaraku. Ya, pencobaan seringkali terjadi dalam hidup kita itu untuk menguji apakah kita ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Apakah kita ini punya iman kepada Tuhan atau tidak. Seperti Abraham yang diuji oleh Tuhan. Ya, mempersembahkan anaknya atau tidak. Pencobaan yang terjadi dalam hidup orang percaya, kita yang sudah hidup benar, percaya Yesus, punya iman, kok masih ada masalah. Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk menguji iman kita. Apakah kita tekun di dalam Tuhan atau tidak. Jadi jangan beranggapan bahwa Alkitab memang mengajarkan ya, kalau kita ini sedang dalam pencobaan, Tuhan itu tidak senang dengan hidup kita. Tuhan sedang marah dengan hidup kita. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu, saudaraku. Jadi kalau kita sudah hidup benar, sesuai firman Tuhan, masih ada masalah, ada pencobaan, ketahuilah bahwa berarti kita masih hidup di dunia. Ya. Atau yang kedua, itu adalah ujian. Apakah kita tekun di dalam Tuhan atau tidak? Atau kita malah menyimpang dari firman Tuhan, kita menyimpang dari kebenaran. Sehingga waktu kita menghadapi pencobaan itu, kita bukan berbahagia, kita marah, kita protes kepada Tuhan, terus kita mencari jalan pintas. Kita bisa berbahagia, kenapa? Karena ujian itu membawa kita pada ketekunan. Dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 3. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 3. Dikatakan demikian, saudaraku ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Kalau soal ketekunan ini sebenarnya kita sudah ditempa, dimasukin pikiran kita sejak kecil ya. Waktu TK harus tekun, ya, bangun pagi sikat gigi dan sebagainya. Waktu SD harus tekun belajar supaya kelak jadi orang pintar. SMP juga gitu, harus tekun, SMA dan seterusnya. Kita diajari baik di sekolah maupun di rumah, selalu disuruh tekun, selalu disuruh tekun. Makanya saya selalu bilang kepada kedua anak saya, ya, nilai akademik itu penting. Penting saudaraku, untuk nilai bahasa Inggrisnya harus bagus, oh ya penting itu. Nilai matematikanya harus bagus. Tapi yang terutama, yang terpenting bukan itu. Yang terpenting tekun atau tidak. Kalau hanya nilai saja hasilnya baik, bisa saja saudaraku nyontek dan sebagainya. Itu bisa saja dicari dengan jalan pintas. Tapi bukan itu yang terpenting, tekun atau tidak. Kita sudah sejak dini diajarkan untuk tekun. Nah karena itu saya juga katakan hari ini, firman Tuhan mengajarkan kita harus tekun. Tekun berdoa, tekun bersimpuh di kaki Tuhan, tekun menyembah Tuhan. Waktu ada masalah, ada pencobaan, tekun mendekat pada Tuhan. Waktu kita mendekat pada Tuhan, iblis sedang gemetar ketakutan. Waktu tangan kita mengangkat ke atas, kita menyembah Tuhan. Iblis tidak berani mendekati kita. Saudaraku, bahagia. Karena ujian itu mendatangkan ketekunan. Yang kedua, mengapa bisa dikatakan bahagia? Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 4. Ya, Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Jadi nanti kita hanya akan membahas soal Yakobus ini, mungkin ada ya beberapa ayat lain mungkin saudaraku ya, kalau nanti waktunya keburu. Ya. Nah Yakobus pasal 1 ayat keempat dikatakan demikian saudaraku. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Mengapa harus bahagia dalam pencobaan? Kalau yang pertama tadi karena ujian itu membawa kita pada ketekunan. Yang kedua, karena ujian itu saudaraku, di dalam pencobaan itu hidup kita menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di sini saya tidak mengatakan, oh sempurna berarti hidupnya harus lengkap ya. Materinya, waduh ya, punya villa, punya apartemen, mau punya mobil 3 mewah-mewah. Bukan itu, bukan sempurna itu, bukan sempurna secara materi. Tapi sempurna secara karakter, kita dibentuk semakin serupa dengan gambaran anaknya. Kita semakin serupa seperti Yesus. Di dalam karakter waktu kita menghadapi pencobaan, kita tidak mengeluh. Kita yakin bahwa Tuhan ada bersama kita. Sehingga kita menghadapinya dengan penuh keberanian. Persoalan datang kita tidak perlu menghindar. Hadapi saudaraku. Hadapi. Kita memiliki karakter di dalam kesempurnaan Kristus memampukan kita memiliki hidup yang utuh juga. Saya kadang juga heran, kenapa ya? Kue donat itu kok tengahnya ada lubangnya. Kalau orang dulu itu buat donat, itu ada lubangnya tengahnya. Tapi sekarang donat, dikatakan donat tidak harus ada lubangnya juga. Saudara bisa beli ya di penjual-penjual donat, saudaraku ya. Itu ada beli donat ternyata tidak ada lubangnya. Bentuknya hanya bulat kayak donat, terus dalamnya diisi entah tahu itu coklat atau diisi stroberi dan sebagainya. Tapi tidak ada lubangnya, tapi dikatakan donat. Ya saudaraku, nah hidup kita jangan ada celahnya, jangan ada lubangnya. Hidup kita harus utuh di dalam Tuhan. Kalau hidup kita ada celahnya, iblis masuk mencelakai kita. Hidup kita ada lubangnya, kita tidak benar, perkataan kita tidak benar, perbuatan kita tidak benar, kita menyakiti hati Tuhan. Sudah tahu itu dosa, masih kita kerjakan, masih kita lakukan, bahkan kita senang tinggal dalam dosa. Lah ini, orang yang senang tinggal dalam dosa, itu bukan ciri khas anak Allah. Makanya tidak heran, iblis begitu mudahnya mencelakai. Iblis begitu mudahnya menjatuhkan orang itu dalam pencobaan. Tapi waktu kita dalam ujian, dalam pencobaan kita tekun, hidup kita dibuat sempurna oleh Tuhan. Tekun menyembah Tuhan, Dia akan membuat hidup kita sempurna, utuh. Dan tidak kekurangan suatu apapun. Tidak kekurangan suatu apapun. Mungkin hari ini engkau sedang mengatakan dalam hati, hidupku kok kurang ini, kurang ini, kurang ini.
Mari kita koreksi saudaraku. Apakah permintaan kita terlalu muluk-muluk ya? Selama ada, firman Tuhan mengatakan selama ada pakaian, makanan cukup. Belajar mencukupkan diri. Tidak enak ya zaman sekarang, tidak bisa makan sembarangan. Kalau dulu di Surabaya mungkin juga ada di kota-kota lain ada all you can eat. Semua bisa makan sepuasnya. Gitu kan? Dari makanan Jepang, makanan Korea, makanan Barat, ya toh. Dari galvalum goreng, besi kukus, wah semuanya dimakan, saudaraku. Tapi dengan adanya kesulitan yang seperti hari-hari terjadi, saudaraku, itu tetap bahagia. Kenapa? Hidup kita tidak muluk-muluk, saudaraku. Kita belajar mencukupkan diri. Kalau kita diberkati Tuhan berlimpah, puji Tuhan, haleluya. Kita tidak berkekurangan, kita berkelimpahan. Tapi jangan lupa, diberkati untuk menjadi berkat. Berkati tetanggamu, berkati temanmu, berkati gereja. Berkati kepada mereka yang berkekurangan, supaya seimbang. Kita sendiri tidak berkekurangan, orang yang lain pun tidak berkekurangan. Dan kita bisa menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan. Hidup sempurna, utuh, dan tak berkekurangan. Kita bahagia. Yang ketiga, mengapa bisa dikatakan bahagia kalau dalam pencobaan? Karena hikmat kita makin bertambah. Di tengah-tengah pencobaan, hikmat kita makin bertambah. Sekali lagi, pencobaan ini dalam konteks ini bukan dari Allah. Ya. Atau saudara mungkin mikir gini, wah lah pencobaannya masalahnya karena dibuat sendiri. Nah itu, ya harus menanggung hukuman karena dibuat sendiri. Ya, makan sembarangan akhirnya sakit. Ya kan? Makan rujak, wow lomboknya 10, wah, perutnya sakit, ya salahnya sendiri, kan gitu. Naik sepeda motor enggak pakai helm, ngobot, wah kecelakaan, dar, kepalanya bocor gitu ya. Salah sendiri juga, karena apa kok ngebut. Nah, saudaraku, tapi di dalam konteks ini bukan dari Allah pencobaan itu. Nah, di tengah-tengah pencobaan, kita bisa berbahagia, kenapa? Karena ada hikmat yang ditambahkan kepada kita. Yakobus pasal 1 ayat 5, ayat seterusnya, dikatakan demikian. Ya, Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Coba saudara perhatikan, kalau ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Berarti ini sudah jelas, ini perintah Tuhan. Kurang hikmat, minta. Tentu saja kalau di poin pertama ujian itu membawa ketekunan. Kita tekun menyembah Tuhan. Kita tekun mengiring Tuhan. Hati kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, dia akan membuat hidup kita sempurna. Kita utuh, jangan membuka celah. Dan kita tidak berkekurangan. Tapi masalah itu tidak serta-merta hilang. Tidak serta-merta pencobaan itu tiba-tiba besoknya tidak ada gitu ya. Harus diselesaikan. Nah, cara penyelesaiannya, ya karena itu menghampiri kita, ya kita minta hikmat pada Tuhan. Nah, Tuhan akan memberi kita hikmat bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu. Ada hikmat, saudaraku. Karena itu mintalah hikmat. Karena menghadapi persoalan yang begitu rumit, saudaraku. Apalagi tadi kan saya katakan bahwa Perasmos dari iblis. Iblis itu kan usianya sudah ribuan tahun. Selama sekali. Dia sangat jago. Dia sangat ahli kalau soal tipu menipu, soal mencobai manusia itu sangat ahli, saudara. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab juga jatuh dalam dosa, tapi akhirnya bangkit bertobat. Banyak orang-orang yang dicobai oleh iblis karena tidak kuat, karena tidak punya hikmat, tidak ada ketekunan, jatuh dalam dosa. Iblis, waduh, itu jahatnya luar biasa, licik sekali. Kita harus minta hikmat. Bagaimana cara menghadapi persoalan itu? Karena itu setiap hari berdoa minta hikmat. Saya bersama keluarga selalu, setiap hari, kami berdoa sekeluarga 3 kali, pagi, sore, malam. Selalu sekeluarga dan selalu kami minta hikmat. Sebelum minta yang lain-lain, hikmat itu lebih penting dulu. Karena itu saudaraku, ayo minta hikmat. Ya, supaya hari ini kita bisa melewati.
Supaya hari ini persoalan, pencobaan itu datang, kita tidak takut. Kita sudah menyiapkan diri secara rohani, kita tekun di dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tapi waktu kita menghadapinya, Tuhan juga memberi kita hikmat. Bagaimana cara mengatasi pencobaan itu. Yang terakhir, saudaraku. Kenapa dikatakan bahagia di dalam pencobaan? Karena bukan hanya hikmat yang ditambahkan, tapi yang terakhir ini adalah iman kita makin kuat. Iman kuat, hidup jadi tenang. Jadi iman kuat, hidup jadi tenang. Kenapa hidup tidak tenang? Karena imannya tidak kuat. Enggak kuat menghadapi dunia yang penuh dengan carut-marut ini, saudara. Enggak tenang, bingung, khawatir, stres, depresi, frustrasi, sakit, meninggal. Tapi kalau imannya kuat, ada masalah apapun, dia yakin. Kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Di mana ayatnya, saudaraku, dikatakan di dalam ayat ke-6. Yakobus pasal 1 ayat ke-6. Ya, Yakobus pasal 1 ayat ke-6 dikatakan demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Meminta hikmat dalam iman. Jadi iman itu makin kuat, hidup kita bisa tenang. Kalau kita ragu-ragu setelah kita berdoa, saya ini sembuh enggak ya? Waduh, enggak yakin. Wah, kayaknya enggak tenang hidupnya. Saya ini nanti ditolong Tuhan apa enggak ya? Tapi kemarin sudah doa, kok ya belum ditolong Tuhan? Nah ini enggak yakin. Selalu dicekoi oleh iblis, dikata-katai, diteror oleh iblis. Enggak mungkin, kemarin aja sudah doa enggak ada pertolongan kok. Masa masih berdoa, minta hikmat. Imannya kuat, enggak mungkin. Selalu besoknya lagi begitu. Katakan dengan penuh iman, Tuhan pasti menolongku. Aku sembuh, aku diberkati. Tuhan pasti menyertaiku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi aku yang percaya kepada Tuhan. Katakan itu setiap hari. Kuatkan iman. Memang, saudaraku, kita tidak lepas dari namanya masalah atau pencobaan. Tapi ingat saudaraku. Tidak ada nahkoda yang hebat tanpa ombak yang besar. Tidak ada nahkoda yang hebat tanpa ombak yang besar. Mau belajar beriman, hadapi persoalan itu. Makin besar persoalannya, makin kita mendekatkan diri pada Tuhan. Makin rumit pencobaannya, makin mengerikan, makin kita bersimpuh di kaki Tuhan. Makin kita minta hikmat kepada Tuhan, biar Roh Kudus menguatkan iman kita. Ya, di dalam Yakobus pasal 1 ayat ke-7 dikatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang jangan mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan bimbang, meskipun diperhadapkan faktanya, kenyataannya begini. Kita hidup, iman kita bukan berdasarkan fakta, iman kita bukan berdasarkan kenyataan. Bahkan bukan berdasarkan sains, saudaraku. Kalau hanya berdasarkan ilmu, saudaraku, maka tidak ada orang bisa berjalan di atas air. Tapi Yesus berjalan di atas air. Tidak ada bayangan orang kok menyembuhkan orang. Tidak ada. Tapi buktinya bayangan Petrus menyembuhkan orang. Itu iman, saudaraku. Sesuatu yang supranatural. Nah kalau kita bimbang, karena diperhadapkan oleh fakta, oleh peristiwa, kita diperlihatkan oleh kenyataan yang ada. Kita tidak kembali kepada firman, kita tidak melihat Tuhan, kita tidak melihat secara supranatural, percayakan janjinya pasti terjadi. Maka ya kita tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Berbahagialah saudaraku, karena kita pasti menerima kalau kita tidak bimbang. Mengapa kita harus berbahagia dalam pencobaan? Karena ada 4 alasan. Yang pertama, ujian itu membawa kita kepada ketekunan. Yang kedua, hidup kita akan dibuat Tuhan sempurna, utuh, dan tak berkekurangan. Yang ketiga, saudaraku, hikmat kita makin ditambah oleh Tuhan. Kita makin berhikmat, saudaraku. Dalam menghadapi persoalan, yang ini selesai, ada lagi yang berikutnya. Tidak apa-apa, Tuhan akan memberi kita hikmat. Dan yang keempat, yang terakhir, iman kita makin kuat, hidup kita juga tenang, saudara. Hidup kita bahagia. Karena mengapa hidup kita tidak tenang? Karena iman kita tidak kuat. Kenapa iman kita tidak kuat? Karena kita tidak punya hikmat. Menghadapi persoalan selalu kalah. Mengapa tidak punya hikmat? Karena tidak minta kepada Tuhan.
Kenapa tidak minta? Karena tidak mendekatkan diri pada Tuhan, tidak tekun. Karena itu, tekunlah, hidupmu sempurna, utuh, dan tak berkekurangan, mintalah hikmat pada Tuhan. Maka imanmu dikuatkan, hidup kita selalu tenang di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, mungkin hari ini kami ada persoalan, ada pencobaan. Tapi kami lebih percaya ada Yesus di dalam kami. Persoalan, pencobaan mau datang, kami tidak takut. Yesus yang menolong kami untuk kami mengatasi persoalan itu, pencobaan itu. Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Kami percaya kami lebih dari pemenang. Roh Kudus, ajar kami tetap tekun. Roh Kudus, ajar kami hidup bersandar kepada Tuhan. Firman-Mu yang kami dengarkan saat hari ini, kami tidak mau hanya mendengar, tapi kami mau melakukan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk kami jadi pelaku firman. Terima kasih Bapak, dan kami terima berkat-Mu, kami akan memulai aktivitas kami, hidup kami disertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.